Shalom, saya Gaby Purba. Saya seorang guru bahasa Inggris di Desa Tempara Kelayung, Kalimantan Tengah. Saya mau sedikit bersaksi bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya tamat tahun 2020 bulan Desember. Lalu saya mulai ditempatkan di sini sebagai guru di Sekolah Advent Tempara Kelayung tahun 2021, tepatnya bulan Januari. Ketika saya dapat SK untuk sampai di sini, saya berpikir kenapa harus tempat pertama yang saya datangi adalah suatu pedesaan yang cukup jauh dari rumah saya dan juga tidak ada sinyal ya. Jadi banyak orang yang mengatakan, bagaimana kamu bisa pergi ke sana? Apakah kamu akan menyesuaikan diri dan akan bertahan ya karena kondisi dan situasi. Karena saya tidak pernah tinggal di tempat yang tidak ada sinyal untuk waktu yang cukup lama, sehingga orang tua saya juga takut membiarkan saya untuk pergi ke sini ya. Banyak isu-isu yang kurang baik karena katanya pernah terjadi beberapa kejadian yang mengerikan ya di tempat ini ya. Lalu saya hanya bilang sama papa saya, ini sudah rencana Tuhan, biarkan saya pergi. Akhirnya saya tiba di tempat ini ya bersama dengan teman saya. Beberapa bulan pertama cukup mengerikan ya, karena isu-isu yang saya dengar bahwa di sini tingkat kejahatannya cukup tinggi. Lalu kalau perempuan jangan keluar malam-malam ya karena berbahaya ya, orang berani untuk mengganggu kita. Saya takut, apakah hal-hal yang buruk akan terjadi dengan saya, padahal saya baru beberapa bulan di sini. Jadi kalau mau keluar itu penuh dengan rasa ketakutan dan keresahan ya. Tapi seiring waktu saya bergaul dan berteman dengan orang-orang di sini, ternyata tidak juga seburuk yang saya bayangkan. Saya selalu berdoa kepada Tuhan ya, apapun yang terjadi, biarlah berikan saya kekuatan. Lalu yang paling sulit adalah di sini tidak ada air ya, air jernih, atau kita harus pergi ke sungai atau ke sumur untuk mendapatkan air. Setelah itu tidak ada sinyal, kami harus mencari materi pelajaran cukup jauh kalau mau ikut Zoom atau ikut pelatihan atau mencari materi. Sinyal yang cukup jernih, cukup kuat itu sekitar 9 km dari tempat ini menggunakan motor ya. Jadi kami sering pulang malam karena ada kegiatan dan juga ada hal-hal yang harus dilakukan ya. Dan awalnya itu terasa sangat menakutkan karena kita harus pulang sampai jam 9 malam ya, melewati jalan-jalanan yang cukup jauh, hutan-hutan. Tapi kami dengan berdoa pertolongan Tuhan, kami percaya Tuhan tidak akan membiarkan kami melewati hal-hal yang buruk dan akan meluputkan kami dari mara bahaya. Singkat cerita, setahun telah berlalu, banyak hal yang terjadi ya di sekolah ya. Bagaimana saya beradaptasi dengan bahasa, dan banyak juga kejadian-kejadian yang cukup mengecilkan hati ketika anak-anak mulai melawan dan mereka berani untuk membawa parang atau balok ke sekolah ya. Itu sesuatu hal tantangan baru buat saya. Bagaimana saya menghadapi murid, menghadapi orang tua ya, dan juga suasana di sini ya. Tapi kami tetap berdoa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan setelah begitu saja berlalu, murid-murid boleh kembali baik dengan kami ya. Salah satu usaha pendekatan saya dengan siswa-siswi adalah melakukan les bahasa Inggris gratis. Awalnya saya pikir ini tidak akan berjalan dengan baik karena banyak mereka kurang interest terhadap bahasa Inggris ya. Bahasa Indonesia pun kurang bisa, apalagi mau belajar bahasa Inggris. Tapi setelah berjalan beberapa bulan, ternyata mereka sangat antusias ya. Sehingga banyak anak-anak bahkan dari bukan sekolah kita, dari SD lain mengikuti les bahasa Inggris ini. Dan ini telah berjalan cukup lama, beberapa bulan. Dan puji Tuhan ada banyak perkembangan di anak-anak tentang bagaimana mengucapkan bahasa Inggris. Dan kami juga mulai untuk menggunakan bahasa Inggris di doa buka, doa tutup, di worship, di chapel. Dan puji Tuhan sampai saat ini sudah digunakan dan anak-anak hampir 100% bisa menggunakan bahasa Inggris. Itu bukanlah kekuatan kami sebagai guru-guru, tapi pertolongan Tuhan ya.
Teman-teman saya selalu bilang dan telepon saya, "Kamu kuat banget sih tinggal di sana ya, susah banget sih dihubungin." Tapi saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah memberikan kesempatan ini kepada saya kalau Tuhan tidak tahu, tidak memberikan kekuatan yang sama. Jadi ketika Tuhan memberikan kepercayaan ini kepada saya, Tuhan juga memberikan kekuatan bagi saya. Ada satu ayat di Alkitab yang menjadi kekuatan bagi saya ketika saya selalu merasa kecil hati, baik di gereja, baik di sekolah, baik di lingkungan sekitar, bagaimana dengan rekan kerja, menghadapi anak-anak yang keras ya. Kolose 3 ayat 23, ayat yang menguatkan saya, dikatakan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya bertanya-tanya, kenapa Tuhan saya harus ditaruh di sini? Ini adalah pekerjaan pertama saya, dengan teman-teman saya yang lain ditaruh di tempat yang enak, di kota yang penuh sinyal ya. Pengalaman pertama saya kerja harus di tempat yang banyak tantangannya. Tapi Tuhan mengingatkan bahwa apa yang saya lakukan ini pelayanan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jangan lihat manusianya. Ketika saya lihat teman saya, ketika saya lihat pemimpin-pemimpin saya, ketika saya lihat anak-anak orang tua yang tidak mendukung saya akan kecil hati. Tapi ketika saya memandang kepada Tuhan, belum ada pekerjaan besar yang saya lakukan di sini. Tapi saya percaya bahwa kalau bukan saya, siapa lagi ya yang mau datang ke sini. Dan saya berharap pengalaman ini membuat saya lebih dekat kepada Tuhan.